Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Sari, nomor induk mahasiswa 1908101014, kelas Pendidikan Agama Islam A semester 5. Di sini saya akan melanjutkan hadis, yaitu pada hadis ke-6. Media pendidikan Islam, perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu qalu al muflisu fayna man la dirhama lahu wala mana'a faqala al muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamatin bi sholatin wa shiyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qad fa hadza wa akala mala hadza wa syafka hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in fayat hasanatuhu qabla ayyuqda akhidh min khotoyahum faqturhat alaihi thumma turha finnari, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis atau bangkrut?" Sahabat menjawab, "Al-muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda." Rasulullah bersabda bahwasanya al-muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala, sholat, puasa, zakat. Selain itu, ia juga memfitnah, menuduh, berbuat maksiat, dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Lalu, masing-masing kesalahan itu ditebus dengan kebaikan atau pahalanya sendiri. Setelah kebaikan atau pahalanya habis, sebelum kesalahannya terselesaikan, maka dosa orang yang dizaliminya itu dilemparkan kepadanya. Kemudian, ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Menurut Abu Isa, hadis itu adalah hadis hasan. Selanjutnya yaitu hadis ke-7, pendidik perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maro bi majlisaini fi masjidihi faqala kilahuma ala khairin wa ahadahuma afdalu min sahibihi wa amma haula'i fayad'unallaha wa yuzaghibuna ilaihi fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa amma haula'i fayata'allamuna al-fiqha wal ilma wa yu'allimuna al-jahila fahum afdalu wa innama bu'ithtu mu'alliman qala thumma jalasa fihim rawahu Darimi, yang artinya bahwasanya Abdullah bin Amr berkata, pada suatu hari Rasulullah keluar dari salah satu kamar beliau untuk menuju masjid. Di dalam masjid, beliau mendapati dua orang kelompok sahabat. Kelompok pertama adalah golongan orang yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Sementara itu, kelompok kedua adalah golongan orang yang sedang sibuk mempelajari kedua dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, masing-masing kelompok sama-sama berada dalam kebaikan terhadap apa yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa mereka jika Dia menghendaki. Begitupun sebaliknya, doa mereka tidak akan diterima oleh Allah jika Dia tidak berkenan mengabulkan doa tersebut. Adapun terhadap golongan yang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajarkan orang yang belum tahu. Mereka lebih utama. Maka ketahuilah, sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi orang pengajar atau guru. Kemudian beliau ikut gabung bersama mereka. Hadis riwayat Abu Ad-Darimi. Selanjutnya hadis ke-8, ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amamatu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul ilmi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Innallaha wa malaikatahu wa ahlal samawati wal ardu hatta namlata fi juhriha wa hatal hauta liyusalluna ala mualliminan nasi al khaira. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasan. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ahli ilmu atau alim terhadap ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas kamu sekalian. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan yang senantiasa memintakan rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya hadis ke-9. Peserta didik perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikrullah dan hal-hal yang terkait dengannya, alim atau guru dan peserta didik. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya fase usia dan tugas belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Syu'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin wa faraqu bainahum fil madja'i. Akhrahu Abu Dawud. Artinya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW memerintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka tidak ingin menuruti. Selanjutnya 11. Lingkungan pendidikan Islam perspektif hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu wa yuhawidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimati nuntajul bahimata hal tarofiha jad'a. Rawahul Bukhari. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan menurut fitrah atau potensi beragama Islam. Selanjutnya kedua orang tuanya lah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bagaikan binatang melahirkan binatang. Apakah kamu melihat kekurangan padanya? Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya hadis ke-12, menjaga sunnah dan adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nu'man bin Bashirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza syukata minhu syai'a tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal hummi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Nu'man bin Yasir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur dan panas, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis ke-13, evaluasi pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala sabbin wala hamin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap musibah yang menimpa seorang muslim yang berupa kelelahan, penyakit kronis, segala kegalauan, kegelisahan hati, sampai tertusuk duri, akan dihapus kesalahannya oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.